Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Ismail Marzuki dalam YouTube channel Curhat Hukum Ismail Marzuki. Sahabat Curhat Hukum, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang benda menurut hukum. Sebelum materi ini saya sampaikan, mohon kesediaan sahabat Curhat Hukum untuk subscribe dan like di bawah ini. Sahabat Curhat Hukum, kenapa kita harus mengetahui benda atau pembagian benda menurut hukum? Karena tentunya dengan mengetahui apa itu benda menurut hukum, maka kita nantinya akan mengetahui proses selanjutnya dalam hal penyerahan benda tersebut ketika dijual atau dialihkan, dan juga dalam hal pengikatan jaminan ketika benda tersebut kita jadikan jaminan. Ada dua pengertian benda menurut hukum. Meskipun para ahli membuat pembagian yang lebih dari dua, akan tetapi untuk keperluan praktis di dalam YouTube channel ini, saya hanya menyampaikan dua pengertian benda menurut hukum, yaitu yang pertama adalah benda berwujud, dan yang kedua, benda tidak berwujud. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Benda berwujud itu sendiri yang dapat kita pahami adalah semua benda yang dapat kita sentuh, kita raba, kita rasakan, kita lihat. Sebagaimana yang kita lihat di sekeliling kita. Itu adalah benda berwujud. Nah, benda berwujud ini dibagi menjadi dua, yaitu benda berwujud yang bergerak dan benda berwujud yang tidak bergerak. Jadi ada benda berwujud yang bergerak dan yang tidak bergerak. Benda berwujud yang bergerak, ya, dia ada dua pemahaman. Yang pertama adalah benda berwujud yang bergerak karena sifatnya, yaitu benda-benda tersebut dapat pindah atau dipindahkan. Seperti misalnya meja, kursi, handphone, komputer, hewan, atau kendaraan. Karena menurut sifatnya benda tersebut dapat berpindah atau dipindahkan, sehingga disebut benda berwujud yang bergerak karena sifatnya. Yang berikutnya adalah benda berwujud yang bergerak karena ketentuan undang-undang. Nah, benda berwujud yang bergerak karena ketentuan undang-undang ini adalah misalnya hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak. Ini pembagian benda berwujud yang bergerak. Yang berikutnya adalah benda berwujud yang tidak bergerak, yaitu dibagi tiga, benda berwujud tidak bergerak karena sifatnya. Karena sifatnya benda berwujud tidak bergerak, yaitu misalnya adalah tanah. Tanah adalah benda berwujud yang tidak bergerak. Berikut benda-benda yang melekat, seperti apa? Bangunan, rumah, pohon, gedung, yang semuanya melekat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah tersebut, maka disebut dengan benda berwujud yang tidak bergerak. Lalu yang kedua adalah benda berwujud tidak bergerak yang peruntukannya, ya, karena peruntukannya disebut benda berwujud tidak bergerak, atau karena tujuannya. Misalnya adalah mesin-mesin yang ditanam, mesin-mesin yang menjadi satu kesatuan di dalam suatu pabrik, yang memang melekat dan tidak bergerak. Kalau kita perhatikan di pabrik-pabrik, banyak mesin-mesin yang besar, di mana dia melekat menjadi satu kesatuan dengan pabrik tersebut. Lalu ada juga benda tidak bergerak karena ditentukan atau karena ketentuan undang-undang. Di sini misalnya adalah hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan benda tidak bergerak. Ini termasuk benda berwujud tidak bergerak yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga disebutkan bahwa ada kapal-kapal yang ukuran berat kotornya lebih dari 20 meter kubik ke atas. Itu dapat dikategorikan
sebagai benda berwujud tidak bergerak. Sahabat curhat hukum, yang selanjutnya adalah, kalau tadi sudah saya sampaikan, benda berwujud dibagi dua, bergerak, tidak bergerak. Yang sekarang adalah benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud jelas dengan sebutannya dia tidak berwujud, tidak bisa kita raba, kita lihat secara langsung benda tersebut. Benda tidak berwujud ini ya, dapat timbul dari hubungan hukum tertentu atau hasil dari perbuatan hukum perdata. Misalnya adalah saham, piutang. Inilah benda tidak berwujud yang lahir dari hubungan hukum. Lalu ada juga benda-benda yang tidak berwujud yang ditetapkan oleh undang-undang. Seperti misalnya apa? Hak cipta. Nah, inilah pemahaman sederhana yang dapat saya sampaikan mengenai benda menurut hukum. Lalu apa manfaatnya kita mengetahui benda-benda tersebut? Yang pertama adalah dengan mengetahui pembagian benda, maka kita tahu bagaimana proses peralihan atas benda tersebut. Dan juga proses pengikatan jaminan atas benda tersebut. Untuk benda berwujud yang bergerak, maka kalau saya mau menjual kendaraan bermotor saya, atau saya mau menjual handphone saya, maka penyerahannya cukup dengan menyerahkan benda itu kepada pembelinya, dan saya akan mendapatkan uang. Tidak diperlukan proses selanjutnya. Akan tetapi, kalau benda tidak bergerak, katakanlah tanah, ketika saya akan menjual tanah tersebut, maka ada proses yang namanya balik nama atau pendaftaran dengan melalui pejabat pembuat akta tanah dan juga kantor pertanahan. Dibuatlah yang namanya akta jual beli tanah. Inilah perbedaan dalam proses penyerahan antara benda bergerak dan tidak bergerak yang sifatnya berwujud. Jadi sekali lagi, kalau benda berwujud bergerak ketika akan dialihkan cukup dengan menyerahkan bendanya begitu saja. Tapi kalau dia benda berwujud yang tidak bergerak, diperlukan proses balik nama yang kita kenal sekarang. Melalui pejabat pembuat akta tanah misalnya, lalu didaftarkan di kantor pertanahan setempat di mana tanah tersebut berada. Kalau untuk benda tidak berwujud, maka peralihannya adalah berbeda lagi. Ada yang namanya kita sebut dengan cesi. Seperti untuk piutang-piutang. Penyerahannya kita sebut dengan menggunakan cesi. Lalu tujuan atau manfaat dengan mengetahui perbedaan dari benda tersebut adalah ketika akan menjaminkan benda-benda tersebut sebagai jaminan hutang kita. Contoh, saya akan meminjam uang dari bank, misalnya jaminannya berupa mobil, maka pengikatan jaminannya adalah dengan menggunakan jaminan fidusia. Mobilnya tetap di tangan saya, tetapi statusnya adalah berpindah sebagai jaminan atas utang saya kepada bank. Atau misalnya jaminannya bukan kendaraan, tetapi jaminan adalah emas batangan yang saya miliki. Maka emas batangan itu dijaminkan dengan pengikatan gadai, di mana perbedaannya adalah dengan gadai ini, maka emas saya serahkan kepada bank sebagai jaminan. Kalau tadi kendaraan sebagai fidusia, maka kendaraan tetap di tangan saya, tetapi kalau gadai, maka emasnya tadi saya serahkan kepada bank selaku kreditur untuk disimpan sebagai jaminan. Nah, sekarang kalau benda tidak bergerak, misalnya tanah atau rumah, maka ketika saya akan menjadikan jaminan atas benda tersebut, maka pengikatan jaminannya harus dengan hak tanggungan. Ya. Jadi berbeda dengan benda bergerak. Untuk benda tidak bergerak, rumah, bangunan, tanah, maka diikat dengan hak tanggungan. Demikian sekilas yang dapat saya sampaikan kepada sahabat curhat hukum. Semoga bermanfaat ilmu yang sedikit ini yang saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana, dan semoga saja juga bermanfaat buat kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.